kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki era kendaraan listrik. Peta Jalan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, roadmap EV, dan perhitungan tingkat kandungan lokal dalam negeri. Berikut ulasan selengkapnya mengenai menuju era kendaraan listrik berikut ini. Halo pemirsa, seperti yang pemirsa ketahui memang betul pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun perpindahan kendaraan dari berbahan bakar minyak bergeser ke listrik agar kita tidak bergantung kepada BBM yang jumlahnya semakin sedikit dan harganya yang naik dan juga menurun. Nah, saat ini memang kendaraan listrik sudah mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena kendaraan listrik ini merupakan salah satu kendaraan yang ramah lingkungan. Apabila kalian pernah mendengar nama Robert Anderson, nama tersebut merupakan tokoh yang berasal dari Inggris yang sebagai penemu mobil listrik pertama di dunia. Lantas bagaimana perkembangan kendaraan listrik di Indonesia? Kita akan melihatnya bersama pemirsa. Nah, negara Indonesia ini ikut serta dalam kesepakatan dan komitmen Paris Agreement 2015 untuk dapat memerangi perubahan iklim dengan cara pengurangan emisi gas. Nah, dengan hal tersebut pemirsa, Presiden Joko Widodo mengambil langkah serius untuk dapat mewujudkan net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 atau apabila secepatnya dilakukan itu akan semakin baik pemirsa. Nah, net zero emission ini merupakan jumlah emisi karbon yang keluar tidak boleh lebih dengan emisi yang diserap oleh bumi. Oleh karena itu memang perlu diperhatikan dalam menggunakannya dan juga untuk mengurangi pemakaian jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan. Untuk mempercepat net zero emission tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan prinsip utama yang diantaranya ialah pemirsa, pemanfaatan energi baru terbarukan, kemudian juga penggunaan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor industri, hingga pemanfaatan carbon capture dan storage. Dalam kesempatan yang lain, memang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, optimis bahwa semua negara produsen mobil listrik ini akan berinvestasi di Indonesia, mulai dari Wuling asal China pemirsa, Hyundai asal Korea Selatan, hingga Tesla dari Amerika Serikat. Sudah ada 2 pabrik mobil yang memproduksi di Indonesia seperti yang pemirsa tahu, Wuling dan Hyundai. Nah, namun beberapa perusahaan ini sudah mulai masuk dalam tahap finalisasi dan akan segera diumumkan untuk rencana investasinya di Indonesia. Menko Luhut ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia juga dapat menarik bagai produsen mobil listrik karena memang pengembangan ekosistem baterai listrik ini yaitu nikel, dan Menko Luhut ini yakin bahwa Indonesia mampu untuk menjadi salah satu produsen baterai listrik terbesar di dunia pada tahun 2027. Lantas saat ini bagaimana dan berapa jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia? Nah, dengan literasi dan kesadaran masyarakat pengguna kendaraan listrik di Indonesia yang semakin tahunnya semakin meningkat, nih pemirsa bisa lihat di samping saya saat ini, kalau dilihat dari 2 tahun yang lalu, memang penggunaan kendaraan listrik ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya pemirsa ya. Dari tahun 2020, penggunaan kendaraan listrik di tanah air sebanyak 2.176 unit. Nah, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 244,58%. Penggunaan kendaraan listrik kembali mengalami lonjakan menjadi 33.461 unit pada tahun 2020, dan pada tahun 2023 kendaraan listrik mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 63.105 unit yang terdiri dari 14.993 unit mobil penumpang, 47.710 unit sepeda motor, dan 312 unit penumpang kendaraan roda 3. Pemirsa, peran pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan usaha ini ialah dengan pemerintah Indonesia juga sudah memperlihatkan bagaimana keseriusan pemerintah untuk ikut turut serta dalam kontribusi mengenai net zero emission. Kalau kita flashback kembali pemirsa, pada saat acara G20 di Bali yang dimana Indonesia menjadi tuan rumah, kendaraan yang dipakai untuk mobilisasi pada saat acara G20 tersebut ialah kendaraan yang berbasis listrik. Pada acara G20 ini menjadi kesempatan tentunya untuk Indonesia untuk dapat menunjukkan komitmennya sekaligus mengajak dunia dalam transisi energi menjadi yang lebih bersih.
Pemirsa, pemerintah ini berkomitmen untuk dapat terus mengurangi gas emisi karbon. Seperti apa sih? Nah, rencana pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon ialah agar masyarakat Indonesia tentunya bertransformasi dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi menggunakan kendaraan berbasis listrik. Salah satu rencana pemerintah ialah dengan memberikan subsidi atau intensif kepada masyarakat dan setiap pembelian kendaraan listrik. Hal ini memang dilakukan agar masyarakat dapat mempercepat pergantian transformasi ataupun perpindahan kendaraan dari bahan bakar minyak menjadi berbasis listrik. Bahkan pemirsa, Presiden Joko Widodo juga melarang kendaraan berbahan bakar minyak atau fosil untuk dapat beredar di Ibu Kota Nusantara. Hal ini memang dilakukan karena Ibu Kota Nusantara memiliki konsep untuk menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, dan juga efisien. Untuk itulah rencana pemerintah membuat negaranya menjadi net zero emission atau mengurangi gas karbon. Lantas apa saja sih keuntungan yang didapat apabila kita berpindah atau beralih dengan menggunakan kendaraan listrik? Tentunya banyak sekali pemirsa keuntungan yang akan kita peroleh apabila kita menggunakan kendaraan listrik. Yang pertama, pastinya sudah pasti ramah lingkungan ya pemirsa ya, karena tidak ada emisi karbon yang dibuang dari knalpot. Yang kedua, akan lebih hemat biaya karena memang dari daya tersebut ini bisa diisi di rumah tanpa perlu pergi ke SPBU. Yang ketiga ialah perawatannya yang lebih mudah, kemudian ditambah dengan tidak adanya polusi udara ataupun bising yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan. Dan tentunya yang terakhir, tidak terkena atau terbebas dari ganjil genap karena kendaraan listrik ini lebih bersih dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Adapun insentif yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat apabila membeli kendaraan listrik buatan Indonesia sesuai dengan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 ialah akan mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah, ditambah dengan pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah, ditambah dengan tarif parkir di lokasi yang ditentukan pemerintah daerah, kemudian baik dari bea masuk impor, insentif bea masuk bahan produksi, charging station, berstandar SNI ini juga akan didapatkan insentif bagi mereka yang akan mengganti dengan kendaraan listrik. Dengan segudang insentif yang diberikan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mempercepat untuk dapat beralih ke kendaraan berbasis listrik. Mari kita lihat ada beberapa jenis kendaraan listrik yang ada. Lihat ya pemirsa, di sebelah kanan saya ini sudah ada berbagai macam jenis kendaraan listrik yang ada, mulai dari hybrid hingga battery electric vehicle. Nah, dari banyaknya jenis kendaraan yang ada ini, sudah banyak dari masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan battery electric vehicle. Cara mengecasnya yang mudah, dengan cara mengisi baterainya pun cukup mudah dengan cara menggunakan portable charger yang dapat digunakan di stop kontak di dalam setiap rumah maupun juga dapat mengisi lewat SPKLU. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui lokasi mana saja yang terdapat SPKLU, masyarakat cukup mendownload super apps PLN Mobile yang sudah disediakan oleh PLN. Nah, tidak hanya kendaraan mobil listrik pemirsa, lantas bagaimana bagi Anda yang masih memiliki motor gitu ya, ingin mengganti ke kendaraan listrik? Pemirsa juga bisa mengganti kendaraan yang berbahan bakar BBM untuk beralih ke listrik. Ada dua jenis kendaraan motor yang dapat digunakan. Yang pertama, ini ada motor listrik dengan baterai tanam. Yang kedua, dengan baterai swap. Nah, baterai swap ini sebenarnya lebih mudah digunakan ya pemirsa. Jadi, baterai swap ini dapat dilepas, kemudian kan digunakan swap baterai yang dapat dilakukan di pengisian baterai di rumah, terpisah dengan motornya. Jadi, apabila misalnya pemirsa sedang dalam perjalanan dan baterai motor kita habis ini, kita tidak perlu menunggu berlama-lama untuk mengecasnya. Lantas, kita hanya tinggal perlu untuk menuju SPKLU untuk dapat mengganti baterai motor yang telah kita gunakan tersebut. Nah, khusus untuk sepeda motor nih pemirsa, tenang, ini juga kita memiliki insentif sendiri dari pemerintah. Insentif tersebut ialah dengan memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah kepada masyarakat yang ingin membeli motor listrik, dan insentif tersebut diberikan melalui skema KTP 1 motor 1 listrik baru. Nah, tidak hanya itu ya pemirsa, bahwa pemerintah ini juga terus berkomitmen untuk dapat membuka layanan konversi motor. Artinya, pemerintah pun akan menyediakan subsidi sebesar 7 juta rupiah bagi masyarakat yang mau beralih kendaraan yang sebelumnya berbahan bakar minyak untuk menjadi kendaraan listrik. Masyarakat yang ingin mengubah sepeda motornya menjadi motor listrik harus mendaftar terlebih dahulu sebelum melakukan konversi, dan masyarakat ini cukup mendaftar di laman ftkeessdm.co.id. Mari kita lihat negara mana saja yang menggunakan kendaraan listrik terbanyak, pemirsa. Yang pertama dipimpin oleh Tiongkok sebesar 2,24 juta unit, disusul oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan juga Perancis. Sedangkan bagaimana dengan negara ASEAN?
Indonesia ada di urutan kedua dengan persentase 25,2% dan pertama dipimpin oleh Thailand 59,2%. Tentunya pemirsa, pemerintah berharap untuk dapat mengurangi gas emisi karbon bersama. Masyarakat Indonesia bertransformasi dari kendaraan berbahan bakar minyak untuk menjadi kendaraan yang berbasis listrik. Di samping itu juga untuk dapat mengurangi polusi yang ada dan dapat memperbaiki iklim dan polusi yang ada. Ayo beralih ke kendaraan listrik. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.